Nama saya Andi Pranata Surbakti, NIM 219244209. Saya adalah mahasiswa pendidikan musik angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistika, yaitu sebagai UTS yang diampu oleh Bapak Dani Rifano Ritonga. Saya akan menjelaskan beberapa aspek kognitif yang dinilai dalam kelas ini. Yang pertama, penjelasan mengenai statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan sebuah data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan sebuah data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan menggunakan data numerik, yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, dan jenis data. Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi dapat berupa manusia, berupa benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, atau peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi sumber data dari sebuah penelitian. Dan kemudian sampel adalah sebagian objek dari populasi yang diambil untuk menjadi sumber data penelitian. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis data yang ada di statistik. Yang pertama, data berdasarkan cara memperolehnya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang kedua, data berdasarkan sumbernya ada dua juga, yaitu data internal dan data eksternal. Yang ketiga, data berdasarkan jenisnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang keempat, berdasarkan sifat data, yaitu data diskrit dan kontinu. Yang kelima, berdasarkan waktu pengumpulan. Yang pertama adalah data cross section dan time series atau secara berkala. Yang keenam, berdasarkan skala ukur. Ada data nominal, ordinal, interval, dan data rasio. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel. Perlu kita ketahui bahwa ada satu teknik yang sering digunakan dalam pengambilan sampel dalam statistika, yaitu yang dinamakan teknik sampling. Pengertian teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari suatu populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti, dan hasil penelitian tersebut atau kesimpulan dari hasil penelitian kita kemudian digunakan pada populasi atau generalisasi. Kemudian variabel penelitian dan jenis-jenisnya. Variabel penelitian itu adalah salah satu komponen penting dalam menyusun makalah penelitian. Lebih dari itu, variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang telah ditetapkan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi yang nantinya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian kita. Jenis-jenis variabel penelitian yaitu variabel independen, dependent, moderate, variabel intervening, dan variabel control. Kemudian saya akan menjelaskan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Kita ambil contoh dalam pengukuran tinggi badan dari satu kelas yang berjumlah 20 siswa. Setelah kita ukur tinggi badan masing-masing siswa, kita mengurutkan tinggi badan tersebut dari yang pendek hingga yang tertinggi. Kemudian kita cocokkan masing-masing tinggi siswa tersebut dengan siswa yang telah kita ukur. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data atau dalam bahasa Inggris measures of central tendency adalah nilai yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasikan pusat data dari kumpulan data tersebut.
Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan adalah yang pertama itu rata-rata atau biasa kita sebut dengan mean, kemudian nilai tengah atau median, dan yang terakhir modus. Kemudian saya akan jelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai-nilai pusatnya. Selanjutnya yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik atau statistik inferensial. Dan uji homogenitas adalah uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara uji normalitas dan uji homogenitas yaitu uji normalitas selalu diperlukan sebagai asumsi atau syarat setiap uji parametris, sedangkan uji homogenitas hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih kelompok. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas dan uji daya beda. Yang pertama, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama juga. Kemudian, uji daya beda. Uji daya beda adalah mengkaji soal-soal tes dari segi kesanggupan tes tersebut dalam kategori lemah atau rendah dan kategori kuat atau tinggi prestasinya. Selanjutnya, uji T dan product moment. Uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Kemudian, uji product moment adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara 1, minus 1, 0, dan 1. Selanjutnya penilaian aspek psikomotorik, yaitu yang pertama saya akan memperhatikan salah satu bahan dari uji pemusatan data. Saya akan memberikan contoh dari suatu data pengukuran tinggi badan 7 orang anak. Diperoleh data tinggi badannya yaitu 119 cm, 122 cm, 122 cm, 128 cm, 129 cm, 130 cm, dan 128 cm. Kita ingat bahwa ukuran pemusatan data yang sering digunakan dalam statistik yaitu ada mean, median, dan modus. Yang pertama kita akan mencari mean dari data tersebut. Rumus mencari mean dalam suatu data yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data yaitu kita jumlahkan tinggi badan dari ketujuan tersebut diperoleh 878. Kemudian banyaknya data yaitu banyaknya anak tersebut yaitu ada 7 orang, sehingga 878 dibagi 7 diperoleh hasilnya yaitu 125,428. Selanjutnya kita akan mencari median dari data tersebut. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Kita lihat nilai tinggi badan dari ketujuan tersebut dan kita peroleh nilai tengah dari data tersebut yaitu 128 cm. Kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Kita lihat kembali data dari hasil tinggi badan tadi. Kita lihat bahwa 122 cm muncul 2 kali, sehingga modus dari data tersebut adalah 122 cm. Selanjutnya saya akan memberikan contoh atau memperhatikan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang biasanya digunakan yaitu range. Rumus mencari range yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Kita lihat kembali data tinggi badan anak tadi.
yang sebelumnya saya jelaskan. Data terbesar dari anak tadi yaitu 130, dan data terkecilnya yaitu 119. Ya, kemudian kita kurangkan 130 dikurang 119, didapat hasil 11.